Upacara perayaan HUT ke-347 Kabupaten Magetan, rangkaian acara yang disiapkan juga ditunjukkan untuk menyemarakan hari jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur karena peringatan HUT Kabupaten Magetan dan HUT Provinsi Jawa Timur sama tanggalnya 12 Oktober. Peringatan HUT Kabupaten Magetan ke-347 bertemakan Magetan Sehat, Ekonomi Meningkat, mengandung makna bahwa pembangunan Magetan sehat akan sangat mendukung kemajuan Kabupaten Magetan. Artinya, pembangunan Magetan sehat menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan Kabupaten Magetan di masa depan. Hari ulang tahun Magetan ke-347 harus dijadikan sebagai refleksi kilas balik capaian kinerja agar menumbuhkan motivasi dan semangat baru dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Magetan lebih baik ke depan. Momentum hari ulang tahun ke-347 yang sangat berharga oleh kali ini tidak hanya peringatan seremonial belaka, akan tetapi merupakan momentum refleksi kilas balik terhadap pencapaian kinerja untuk menumbuhkan motivasi dan semangat baru dalam melanjutkan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang. Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI mengatakan upacara hari jadi ke-347 Kabupaten Magetan bersamaan dengan ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Beliau mengucapkan selamat kepada Provinsi Jawa Timur. Karena bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Magetan, Jawa Timur itu memang dimulai dari pemerintahan Gubernur Suryo waktu beliau memerintah di Surabaya. Beliau dulu sebetulnya residen Bojonegoro. Setelah menjadi bupati di sini diangkat jadi residen di Bojonegoro, kemudian Kediri. Waktu itu diangkat beliau masih residen di Bojonegoro. Kemudian tanggal 12 pemerintah mulai di Surabaya. Itulah yang menjadi ketetapan menjadi hari jadi Jawa Timur. Keputusan dibentuknya provinsi tetapi pemerintahannya waktu mulai Gubernur Suryo bertempat di Surabaya. Beliau menambahkan, mengucapkan syukur alhamdulillah Ibu Wakil Bupati ditugaskan di provinsi untuk menerima juara 1 penanganan konflik sosial. Biasanya Magetan juara 2, alhamdulillah tahun ini juara 1. Beliau juga berterima kasih kepada seluruh Forkompinda berkat kerjasama beliau ada penghargaan untuk kecamatan PBB P2 itu bagi kecamatan saat ini 14 kecamatan yang lunas. Kita juga bisa memahami kalau kemudian masyarakat yang di 4 kecamatan masih belum lunas karena ada berbagai sebab. Biasanya yang belum lunas itu di KPR, kemudian investasi orang luar kota biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kemungkinan karena pandemi kondisi ekonomi masih sulit. Kita bisa memahami. Kita berharap bahwa pajak ini adalah darahnya untuk pembangunan. Puncak acara hari jadi ke-347 Kabupaten Magetan bersamaan dengan acara di Gerahadi. Oleh sebab itulah saya mengucapkan selamat juga kepada hari ulang tahun yang ke-77 ya, Provinsi Jawa Timur ya, karena bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Magetan. Ya, hanya beda memang Jawa Timur itu dimulai dari pemerintahan ketika Gubernur Suryo waktu itu mulai memerintah di Surabaya. Beliau dulu itu sebetulnya residen Bojonegoro. Setelah jadi bupati sini zaman Jepang 42 kita diangkat jadi presiden di Bojonegoro. Kemudian Republik berdiri, kemudian pemerintahan di sana. Nah, waktu diangkat beliau masih residen sendiri di Bojonegoro. Kemudian tanggal 12 pemerintahan mulai di Surabaya. Itulah kemudian ditetapkan juga sebagai hari jadi. Jadi bukan keputusannya dibentuknya provinsi, tetapi pemerintahannya waktu mulai Gubernur Suryo bertempat di Surabaya. Itu sepengetahuan saya gitu, yang saya baca. Nah, jadi begini, alhamdulillah Ibu Wakil ini kita tugaskan ke provinsi untuk menerima Magetan mendapatkan juara 1 penanganan konflik sosial. Ya, biasanya juara 2, kalah terus biasanya juara 2. Tapi alhamdulillah tahun ini juara 1. Ya, saya terima kasih pada seluruh Forkopimda ya, ini berkat kerja sama beliau. Ya, kecamatan untuk PBB ya. Jadi PBB P2 itu ya bagi yang kecamatan 14 tadi adalah yang saat ini lunas ya. Nah, kita juga bisa memahami kalau kemudian masyarakat yang 4 kecamatan masih belum ya, ada berbagai sebab. Biasanya yang belum lunas itu 1 ya,
KPR, kemudian investasi uangnya yang luar kota. Ya biasanya gitu. Jangan-jangan awakmu ya gitu ya. Punya rumah di sini kemudian bapakmu pergi tinggalnya di sini sebagai investasi. Sehingga kita sulit nagih. Ya. Kemudian yang kedua kemungkinan ya karena pandemi ya, kondisi ekonomi masih ini ya kita bisa mahal. Tapi kemudian kita berharap bahwa pajak ini adalah darahnya untuk pembangunan. Ajeng Trans TV mengabarkan.